Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini dalam Selamat Pagi Bapa. Kita mau satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan membangun kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Tuhan, saat pagi hari Tuhan, kami memuji muliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kita pujikan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, segala hormat, segala syukur. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu saja Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Bapa. Saya mengharap Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, di mana hari-hari ini kita mendengar banyak sekali yang harus jatuh sakit karena cuaca dan juga situasi penyebaran Omikron yang semakin merebak. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman, saya berpesan mari kita menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, supaya kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentunya kita saling menjaga, baik menjaga diri kita sendiri maupun menjaga orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan merenungkan satu firman Tuhan, masih dalam tema Kristus adalah sahabat. Kita sudah banyak sekali belajar, baik dalam ibadah raya, baik juga dalam Selamat Pagi Bapa, mengenai persahabatan kita dengan Tuhan, mengenai kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, ataupun juga kasih kita kepada sesama, bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal lagi. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dituliskan demikian: "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai sahabatnya Kristus, sebenarnya ada banyak hal indah yang akan kita terima. Terlebih kita diangkat, kita diadopsi menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi sahabatnya. Tapi sebenarnya sebagai sahabat Kristus, ada satu hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai resiko. Apa itu? Bahwa ketika seseorang menjadi sahabat Kristus, ketika seseorang membawa hidupnya semakin dekat dan melekat dengan Kristus, maka orang tersebut harus siap mengalami perlakuan dari dunia seperti sebagaimana dunia memperlakukan Kristus. Saya ulang sekali lagi, ketika kita semakin membawa diri kita dekat dengan Kristus, ketika kita semakin membawa diri kita serupa seperti Kristus, maka kita harus siap menerima perlakuan dunia sebagaimana dunia memperlakukan Kristus. Ketika dunia membenci Kristus, ketika dunia memfitnah Kristus, ketika dunia ini membuat Tuhan Yesus harus bersusah hati, maka kita pun harus bersiap diri merasakan hal-hal demikian. Mengapa bisa seperti itu? Yohanes 15 ayat 18 dan 19 yang tadi saya katakan, yang tadi saya bacakan, sudah menuliskannya. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jikalau dunia membenci kamu, perhatikan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Kalau kita ini berasal dari dunia, kalau kita ini serupa dengan dunia, tentunya dunia tidak akan membenci kita. Dunia tidak akan menyerang kita.
Tetapi karena kita tidak serupa dengan dunia, kita membawa diri kita membuat diri kita terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita melatih diri kita, manusia rohani kita ini akan semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan, maka dunia tidak menyukainya, maka dunia membencinya. Sehingga wajar ketika Bapak Ibu Saudara menjaga hidup tetap benar, tetapi masih ada orang yang tidak menyukai kita. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang berusaha untuk memfitnah kita. Orang-orang inilah yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang membenci kita karena kita ini serupa seperti Kristus. Karena kita tidak berasal dari dunia, karena kita tidak serupa dengan dunia. Dalam Alkitab ada tercatat di Perjanjian Baru seorang yang disebut sebagai sahabat Yesus. Namanya adalah Lazarus. Ketika Lazarus ini sakit keras, ketika akhirnya Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit dan Tuhan diminta untuk segera datang, tapi dengan sengaja Tuhan menunda 2 hari untuk tidak datang dengan segera karena Tuhan berkata bahwa ada kemuliaan yang Tuhan mau kerjakan nantinya. Ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan nantinya. Sehingga akhirnya Lazarus pun harus meninggal dunia. Baru setelah itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mari kita ke tempat Lazarus, sahabat kita itu. Lazarus dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan sudah sampai di tempat itu, tempat di mana Lazarus dikuburkan, ketika Tuhan semakin mendekati tempat kubur Lazarus, Alkitab mencatat Tuhan Yesus meneteskan air mata. Sampai orang-orang Yahudi berkata, lihatlah betapa besar kasih orang ini kepada sahabatnya Lazarus itu. Lazarus punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dan perhatikan Alkitab mencatat Yohanes pasal 12 ayat 10-11 menuliskan demikian. Yohanes pasal 12 ayat 10 dan 11. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lazarus menerima resiko yang sama seperti yang diterima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikejar, diburu, mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Lazarus pun mendapatkan resiko yang sama. Lazarus mendapatkan ancaman yang serupa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasakan perlakuan yang tidak adil, kita merasakan orang-orang memfitnah kita diperlakukan dengan buruk, kita dibenci oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cuma mau katakan, bersyukurlah ketika kita hidup benar dan dunia membenci kita, itu karena kita semakin serupa seperti Kristus. Justru yang harus kita pertanyakan adalah ketika dunia tidak membenci kita, ketika kita merasakan hidup kita aman-aman dan baik-baik saja, ketika kebenaran yang kita tegakkan itu tidak mengganggu orang lain, ketika hidup kita ini rasa-rasanya lancar-lancar saja, mari kita meneliti apakah kita sungguh-sungguh mengejar keserupaan Kristus, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi karakter Kristus. Karena ketika kebenaran ditegakkan, tentunya ketidakbenaran, ketidakadilan akan terusik. Dan ketika ketidakbenaran, ketidakadilan ini terusik, maka dunia, mereka akan mencoba untuk membenci, menyerang kita. Saya berdoa biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua menghadapi terpaan seperti ini. Ketika kita mengalami orang-orang yang menyerang kita, membenci kita, berusaha untuk menjatuhkan kita sekalipun hidup kita benar, sekalipun kita menjalankan kasih sebagaimana yang Tuhan perintahkan, sekalipun kita berjalan lurus mengikuti firman Tuhan, tapi selalu ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Saya berdoa kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdiri teguh sebagaimana Kristus berdiri teguh sampai pada kesudahannya. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini.
Kami diajar oleh firman Tuhan bahwa kami harus siap menerima perlakuan yang buruk. Sebagaimana Kristus diperlakukan dengan buruk, kami harus siap diperlakukan tidak adil sebagaimana Kristus mendapat perlakuan yang tidak adil. Selama kami benar, selama apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar Tuhan. Karena sebagaimana Kristus mendapat perlakuan yang sedemikian, maka kami pun bisa jadi akan diperlakukan dengan cara yang sama. Sebagai sahabatnya Kristus, kami tetap mau berdiri teguh, berjuang sampai pada kesudahannya. Kami mau membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak serupa dengan dunia, bahwa kami bukan berasal dari dunia, tapi kami berasal dari Kristus. Hidup kami milik Kristus. Biarlah kami boleh baktikan bagi hormat dan kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah menaikkan pokok-pokok doa di pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi kegiatan sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan ada latihan tamborin. Yang kedua, setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik present worship. Kemudian setiap hari Jumat pukul 6 sore ada kegiatan Menara Doa Kota di Hotel Haris lantai 16. Kemudian di hari Sabtu pukul 5:30 sore ada ibadah kaum muda remaja Metanex, sekali lagi pukul 5:30 sore. Dan kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan yang terakhir kemudian pukul 5 sore ada ibadah raya MCC. Demikian informasi kegiatan sepekan MCC. Kita akan tutup dalam doa untuk mengakhiri doa pagi selamat pagi Bapa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas tuntunan Tuhan dari awal hingga akhir doa pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah menaikkan pokok-pokok doa kami, baik untuk bangsa dan negara, baik untuk kota kami tercinta, dan juga setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.